Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam, Yayan. Bu Dewi. Gimana Bu Yayan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, Ya. Bu Yayan akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya, Bu. Insyaallah hari ini saya akan melakukan proses coaching. Oke, nah Bu Yayan, jadi sebelum Bu Yayan melakukan proses coaching ya, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yayan. Nah, tapi sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu ya beberapa rubrik penilaian yang akan saya amati, yang akan saya nilai dari proses coaching yang Bu Yayan lakukan hari ini. Nah, jadi Bu Yayan, proses coaching yang Bu Yayan lakukan hari ini ya akan saya lihat apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Yayan itu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi dan coachi bisa merespon dan menanggapi pertanyaan Bu Yayan dengan baik. Nah, jangan lupa ya Bu Yayan, nanti ketika melakukan proses coaching, Bu Yayan harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching, yaitu bagaimana Bu Yayan bisa menerapkan kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, pertanyaan yang pertama nih ya Bu Yayan, kompetensi apa sih yang ingin Bu Yayan kembangkan pada sesi coaching hari ini? Saya akan kembangkan dulu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, ya. Kira-kira di antara 3 kompetensi tersebut ya Bu Yayan, mana sih kompetensi yang spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang spesifik akan saya kembangkan ini mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Nah, kemudian Bu Yayan berkaitan dengan indikator nih. Apa sih indikator yang Bu Yayan inginkan dalam proses coaching? Indikator ketercapaiannya. Saya ingin nanti coach saya itu bisa mengatasi permasalahan, menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya, baik. Demikian dulu ya Bu Yayan pra-observasi kita kali ini. Ya, Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Yayan. Amin. Terima kasih, Bu. Iya. Bu. Waalaikumsalam, Pak Wari. Boleh saya duduk sini, Bu? Silakan, Pak. Duduk aja. Terima kasih, Bu. Gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Kalau untuk kabar kesehatan saya dalam kondisi sehat walafiat, tapi untuk kondisi batin dan hati saya ini, Bu, sedang ada permasalahan. Silakan Bapak ceritakan ada kenapa perasaan Bapak itu seperti apa, permasalahan Bapak yang hadapi itu seperti apa, Pak? Jadi dengan kedatangan saya di sini, Bu, sebenarnya saya ingin berbagi cerita terkait kondisi pembelajaran saya di sekolah. Nah, terkait dengan alur cerita nih, Bu ya. Saya ini kan ngajarnya di jenjang SMK. Akhir-akhir ini siswa saya sepertinya agak sedikit kurang sopan, tidak menghargai saya lagi gitu Bu sebagai seorang guru. Apalagi saya ini kan wali kelas. Karena saya ngajar SMK, otomatis SMK ini kan siswanya itu kan sudah pada besar-besar, remaja lah istilahnya ya kan. Jadi kalau di luar, saya memang pada dasarnya sering mengajak mereka ngumpul, bermain futsal bareng. Nah, ujung-ujungnya ya mungkin dari situlah, dari kedekatan saya dengan mereka di luar, mungkin imbasnya pembelajaran gitu. Akhirnya mereka tidak fokus pembelajaran, merasakan saya sebagai teman, ujung-ujungnya mereka tidak menghargai saya. Oke, Pak. Jadi siswa Bapak ini tidak kurang sopan ya sebenarnya, Pak. Dan ini melunjak ya karena tadi karena Bapak tadi sering bermain dengan anak-anak ya, bermain futsal bersama. Jadi mereka ini menganggap Bapak itu teman, jadi tidak bisa membedakan mana yang di kelas dengan ketika di kelas atau ketika Bapak bermain sama anak-anak ya. Kira-kira Pak ya tujuan yang akan Bapak capai pada coaching kita kali ini ya? Tujuan yang ingin saya capai terkait obrolan kita hari ini, yang jelas saya ingin siswa saya bisa lebih menghargai saya dalam pembelajaran pun mereka bisa lebih aktif gitu loh. Jadi bisa membedakan saya sebagai guru di sekolah dan ketika di luar sekolah
menjadikan saya sebagai teman. Jadi saya ingin lebih dihormati dalam artian kalau di dalam pembelajaran itu mereka memang betul-betul belajar dan serius dan menganggap saya sebagai seorang guru. Oke, jadi Bapak ingin anak-anak tuh dapat membedakan ya Pak, ketika belajar berarti mereka harus serius karena Bapak adalah seorang guru, ketika bermain berarti Bapak adalah teman mereka seperti itu ya. Kira-kira apa nih Pak penyebab siswa Bapak jadi seperti itu Pak? Ya, itu tadi alur permasalahannya kan otomatis ada sebab musababnya ya. Nah, sebab musababnya itu tadi karena saya menggunakan teori kontrol saya sebagai teman. Saya biasa sering bergaul dengan mereka di luar bersama-sama, bermain futsal bersama-sama, tidak ada jarak di antara saya dan mereka. Akhirnya ke bawah sampai ke sekolah gitu loh. Ujung-ujungnya di sekolah mereka juga menganggap saya sebagai teman. Dalam kondisi pembelajaran mereka kadang tidak fokus, tidak serius, bahkan sering saya perhatikan mereka sibuk sendiri dan kalau yang duduk di belakang itu rebahan kadang. Itu saya bingung, mau saya marahin mereka, saya takut mereka berubah pemikirannya terhadap saya gitu loh. Saya pengennya sebagai guru disegani bukan ditakuti gitu. Ini Pak ya, jadi jika kita skalakan nih ya antara 1 sampai 10 nih, kira-kira keadaan siswa Pak ini berada di skala yang mana Pak? Di antara skala 1 sampai 10 mungkin kondisi pembelajaran saya saat ini nih mungkin masih berada di level 5 ya Bu. Karena saya merasa saya ini banyak kekurangan, masih belum bisa mengkondisikan kelas. Itulah Bu yang ingin saya naikkan dari level 5 ya mudah-mudahan entah level berapa gitu. Oke Pak, ini Pak jadi kira-kira nih jika ingin Bapak naikkan nih jadi ke level yang lebih tinggi lah, perubahan apa yang kira-kira akan Bapak lakukan Pak untuk bisa naikkan levelnya tadi Pak? Kalau untuk target level Bu ya mungkin saya pengen naiknya tidak terlalu muluk-muluk sampai 10 ya Bu ya, sampai titik sempurna. Ini yang saya harapkan dari level 5 ke level 7 atau level 8 secara bertahap ya berproses. Mungkin dari level 7-8 mungkin kedepannya bisa sampai ke 10 barangkali seperti itu. 7 ke 8 sampai 10 ya Pak. Tadi Bapak cerita ya Bapak kan tadi suka ngajak anak bermain ya Pak, futsal. Jadi kira-kira di posisi kontrol mana Bapak menempatkan diri Bapak anak-anak Pak di sekolah? Di posisi kontrol sebagai teman. Kira-kira ini Pak, apa yang rencana apa yang akan Bapak lakukan sehingga nanti ada perubahan daripada anak Bapak? Langkah-langkah apa saja? Rencana yang ingin saya lakukan yaitu tadi saya ingin mengubah posisi kontrol saya sebagai teman menjadi seorang manajer gitu. Jadi mungkin ada kalanya saya bertindak sebagai teman mereka di luar ya, mungkin kalau misalnya di kondisi pembelajaran di sekolah saya ingin mengubah jati diri saya sebagai seorang manajer agar saya bisa lebih tegas lagi, bisa lebih mengkondisikan lagi dalam pembelajaran. Karena yang namanya posisi kontrol manajer ini kan istilahnya seorang leader, seorang pemimpin. Jadi ya, satu tahapan yang saya lakukan itu tadi mengubah posisi kontrol saya sebagai seorang manajer. Berarti Bapak, rencana Bapak ini mau mengubah posisi kontrol yang awalnya teman, kemudian akan menjadi manajer ya Pak ya? Apa ada mungkin rencana lain Pak? Mungkin rencana saya ke depan, selain mengubah posisi kontrol, saya akan berkolaborasi dengan guru BK. Karena guru BK ini kan yang lebih mengetahui karakter siswa di sekolah. Karena kebetulan di sekolah saya ada 2 guru BK, jadi satu guru BK itu kan mengampu beberapa puluh siswa istilahnya. Nah, mungkin nanti saya akan berhubungan langsung dengan guru BK yang menangani kelas saya, yang menangani wilayah kelas yang saya ajar. Saya juga sebagai wali kelas, saya juga mempunyai tanggung jawab gitu loh terhadap siswa saya. Otomatis saya harus berkolaborasi dengan seorang guru BK bagaimana cara mengatasi siswa-siswa yang seperti demikian. Oke, jadi rencana Bapak ini pertama tadi mengubah posisi kontrol menjadi manajer, kemudian yang kedua Pak meminta bantuan kepada guru BK ya Pak ya. Iya. Kemudian ini Pak, bagaimana komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak ini Pak? Komitmen saya ingin terus aktif berkolaborasi selain dengan guru BK, mungkin dengan guru mata pelajaran, dengan bahkan kesiswaan ya Bu ya, sebagai pemegang tonggak
kekuasaan dalam menangani kesiswaan, dan juga kepala sekolah yang paling penting. Karena kepala sekolah ini kan leader di atas kesiswaan, ada kepala sekolah sebagai pemimpin di sebuah UPT di SMK, istilahnya kalau di sekolah kan di jenjang SMK. Yang pertama itu tadi. Yang kedua mungkin komitmen saya ingin terus istiqomah istilahnya, menjadi seorang guru yang berposisi sebagai manajer. Jadi saya sebagai seorang guru bertindak sebagai manajer di sekolah, ya mungkin kalau di luar bisa lah saya imbangi menjadi posisi sebagai seorang teman, tapi ada batasannya agar mereka bisa lebih tahu peran-peran mereka sebagai seorang guru dan peran saya sebagai seorang wali kelas. Itu berarti ini ya Pak, komitmen Bapak ya, ingin berkolaborasi juga dan ingin tetap menjadi mengistiqomahkan posisi manajer ya Pak ya, di dalam kelas Bapak. Baiklah Bapak, kira-kira ada kapan nih mau direalisasikan nih? Mudah-mudahan Bapak ini Pak. yang ingin saya realisasikan dalam waktu cepat ini. Ya, mungkin setelah obrolan kita pada hari ini. Rencananya ini kan saya masih ada jam nih, Iya Pak. jam-jam 10 ini kan. Mungkin setelah ini saya langsung masuk ke kelas saya, ingin merubah jati diri saya terlebih dahulu secara perlahan-lahan lah. Nggak mungkin yang namanya sebuah permasalahan langsung bisa diselesaikan pada saat itu, karena namanya permasalahan ini kan solusinya secara bertahap, Perlahan-lahan ya Pak ya. Perlahan tapi pasti ya Pak ya. Pelan-pelan tapi pasti. Betul Pak ya. Semangat ya Bapak ya. Ya Bu, Semoga rencana yang Bapak akan lakukan ini berjalan dengan lancar, dan Bapak nanti info saya Pak bagaimana perubahan akan yang terjadi pada jiwa Bapak ya nanti ya Pak. Siap Bu, saya kemungkinan akan selalu berkomunikasi dengan Ibu, karena Ibu ini kan senior saya, seorang guru penggerak yang mungkin kedepannya bisa istilahnya mendesiminasi kawan-kawan yang lain termasuk saya ini kan, bagaimana cara menghadapi siswa yang baik, bagaimana caranya menangani siswa sebagai pusat pembelajaran. Mungkin nanti kedepannya saya akan selalu komunikasi dengan Ibu. Silakan Pak, saya terbuka Pak. Siap. Pak mau komunikasi kapan saja saya bisa Pak. Baik Pak ya, terima kasih ya Pak. Ya, Bu. Ini sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga apa yang kita bahas berdua ini Pak ya bermanfaat untuk saya dan untuk Bapak juga. Iya Pak ya, terima kasih. Banyak Bu, Sama-sama, sudah banyak Pak. memberikan masukan buat saya, Ya. sudah banyak memberikan solusi. Mudah-mudahan kedepannya terus berlanjut ya Bu ya. Amin amin. Komunikasi kita intens. Iya. Ibu, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yayan, alhamdulillah sudah melakukan proses coaching ya. Alhamdulillah sudah Bu. Lancar kan Bu Yayan? Lancar, alhamdulillah. Iya, baik. Nah, sebelum Bu Yayan melakukan proses coaching, saya kan di praobservasi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yayan berkaitan dengan ketercapaian dari proses coaching yang Bu Yayan lakukan. Nah, jadi bagaimana menurut Bu Yayan, apa saja yang Bu Yayan lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Baik Bu, berdasarkan tadi ya saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil tadi coachingnya itu saya sudah melakukan dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan coaching sebelum bukan percakapan lebih lanjut. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi permasalahan coaching. Kemudian saya juga menanyakan langsung rencana aksi yang akan dilakukan dan meminta coaching untuk bertanggung jawab terhadap rencananya Bu. Oh iya, jadi menurut Bu Yayan sudah sesuai dengan alur tirta. Pengamatan saya juga seperti itu ya Bu Yayan. Saya amati Bu Yayan itu sudah menerapkan alur tirta ya secara sistematis menurut saya. Kemudian Bu Yayan juga sudah menerapkan prinsip dari coaching, yaitu bagaimana Bu Yayan itu menerapkan kemitraan, kemudian menggali prosedur pikir kreatif dari coaching. Kemudian Bu Yayan juga sudah berusaha memaksimalkan potensi dari coaching sehingga coaching ini menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Bu Yayan juga sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Ya, alhamdulillah ya Bu Yayan. Alhamdulillah. Nah, kemudian Bu Yayan, menurut Bu Yayan nih, ya kompetensi apa sih yang Bu Yayan ingin kembangkan lebih lanjut berkaitan dengan prinsip dari coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, itu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dengan kita mengajukan pertanyaan, kemudian dengan kata kunci dari coaching, saya bisa lebih menggali lagi
permasalahan yang ada pada Koci. Sudah juga bisa ini apa? Saya bisa mengarahkan Koci untuk menyelesaikan permasalahannya melalui solusi yang ia temukan sendiri. Iya, jadi seperti itu ya, luar biasa ya Bu Yeyen, bagus sekali. Kalau menggali ini bisa lebih banyak lagi ya Bu Yeyen Iya, dari betul. coaching. Nah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik proses coaching yang Bu Yeyen lakukan. Iya, Bu. Kita juga bisa saling berbagi pengalaman ya Bu Yeyen. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bu Yeyen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.